Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul The Keeper yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan legenda kiper Manchester City yang kiprahnya melegenda dan dia dulunya merupakan bekas tentara Nazi, namun dia berhasil menjadi kiper terbaik di Liga Inggris serta menjadi orang asing pertama yang meraih gelar English Player of the Year. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan para muda-mudi sedang berdansa di kota St. Helens, Inggris pada tahun 1944. Tiba-tiba keasikan para muda-mudi itu terhenti setelah tempat itu dibom oleh pasukan Nazi Jerman. Beberapa bulan setelah itu, pasukan Inggris yang tergabung dalam pasukan sekutu mengadakan serangan balasan kepada Nazi. Mereka mengepung pasukan Nazi di hutan hingga terjadi baku tembak. Pada peristiwa itu, pasukan Nazi kalah dan para tentara Nazi yang masih hidup ditangkap oleh pasukan Inggris yang salah satunya bernama Bert Trautmann. Kemudian, para tawanan Nazi itu dibawa ke kamp Lancashire, Inggris. Kepala kamp yaitu Sersan Smythe memberikan pengarahan pada para tawanan dengan bahasa Inggris. Dia meminta kepada para tawanan yang merupakan orang Jerman untuk menggunakan bahasa Inggris selama ada di Inggris. Pada malam harinya, Bert yang biasa merokok, mulutnya terasa asam dan sangat ingin merokok. Namun di kamp tentu tidak ada rokok untuk para tahanan, sehingga dia akhirnya memilih tidur. Pada keesokan harinya, Bert dipanggil oleh Smythe di ruangannya. Smythe menginterogasi Bert karena dia memiliki medali Iron Cross. Medali tersebut merupakan penghargaan untuk tentara Nazi yang berprestasi. Hal tersebut membuktikan jika Bert pernah terlibat dalam pertempuran besar atau bahkan terlibat dalam peristiwa Holocaust. Oleh karena itu, Sersan Smythe menghukum Bert untuk membersihkan kotoran di toilet. Saat membuang kotoran, Bert melihat para tahanan sedang bermain bola bersama warga sekitar. Dia sangat tertarik dengan hal tersebut karena sepak bola adalah permainan favoritnya sejak kecil. Kemudian, Bert dan temannya berinisiatif untuk membuat taruhan kepada para warga untuk mendapatkan rokok dengan cara adu penalti. Dengan percaya diri, mereka bertaruh jika ada yang bisa menjebol gawang Bert, maka akan diberi hadiah rokok. Begitu pula sebaliknya, jika orang yang menendang tidak gol, maka dia harus memberi mereka rokok. Tendangan demi tendangan berhasil ditepis oleh Bert sehingga dia dan temannya mendapatkan banyak rokok. Di sela-sela kegiatan itu, ada Jack Friars yang sedang menyuplai logistik ke kamp bersama anak perempuannya bernama Margaret. Hal itu menarik perhatian Bert begitu melihat Margaret. Di sisi lain, keasikan para pria di sana mengundang Margaret untuk ikut bertaruh. Hal itu tentu disambut baik oleh para tawanan yang sudah lama tidak melihat wanita cantik. Adanya Margaret di situ membuat sorak-sorak para pria semakin ramai yang membuat Sersan Smythe membubarkan acara itu. Sementara itu, Jack, sang pemilik toko kelontong, kagum melihat kemampuan Bert dalam menjaga gawang saat adu penalti tadi. Pada malam harinya, Sersan Smythe dan anak buahnya merayakan kekalahan Jerman dari pihak sekutu di hadapan para tawanan perang Jerman. Selanjutnya, ketika berbelanja di tukang daging domba, Jack diejek oleh tukang daging tersebut karena klub bolanya selalu kalah. Si tukang daging bahkan sampai berani bertaruh jika klub bolanya dapat menang, maka dia akan memberikan diskon untuknya. Namun sebaliknya, apabila kalah, maka harga dagingnya akan dinaikkan. Di sini diketahui bahwa Jack selain pemilik toko kelontong, dia juga memiliki sebuah klub bola kecil bernama St. Helens FC yang terancam degradasi. Selain itu, penjaga gawang klub itu juga dipandang tidak becus dalam menjaga gawang sehingga tidak disukai investor. Berbagai tekanan itulah membuat Jack terpikir untuk merekrut Bert menjadi penjaga gawang klubnya. Dia kemudian pergi ke kamp dengan membawa cerutu untuk menyuap Sersan Smythe agar boleh membawa Bert. Bert pun dibawa oleh Jack ke markas timnya. Di tengah jalan, Jack berhenti untuk memberikan syal untuk Bert. Dia meminta Bert untuk memakai syal itu di lehernya agar seperti orang sakit tenggorokan dan meminta Bert untuk tidak bicara.
apalagi menunjukkan identitasnya sebagai orang Jerman. Pada awalnya, Bert menolak hal tersebut, tapi Jack hanya memberinya dua pilihan, main bola atau membersihkan toilet. Karena bermain bola adalah olahraga kesukaannya, tentu dia memilih main bola. Ketika sampai di markas klub, identitas Bert ketahuan dari logatnya jika dia adalah orang Jerman. Hal itu membuat para pemain marah dan mereka tidak mau satu tim dengan orang Jerman. And also I have a light. He's a fucking German. Play him an old bleeding kraut. Jack, what the fuck is going on here? I want his Kraut to play for us. I've seen him play and I'm telling you, lads. Namun, karena waktu sudah mepet, serta tidak sempat lagi untuk mencari kiper yang handal, maka para pemain pun akhirnya mau turun ke lapangan. Dalam pertandingan itu, Bert berulang kali melakukan aksi penyelamatan sehingga tak ada satupun gol yang bersarang di klub St. Helens FC dan berhasil menang dengan skor 3-0. Setelah itu, Bert kembali diantarkan ke camp. Dalam perjalanan, Bert meminta Jack untuk berterima kasih padanya, namun dia menolak dan menganggap jika Bert tak perlu diberi terima kasih. Kemudian Bert yang mulutnya asam mencuri rokok milik Jack yang ada di partisi mobil. Ketika Jack pulang setelah mengantar Bert, dia baru sadar jika rokoknya tidak ada, tapi dia masih tetap senang karena timnya menang. Sesampainya di rumah, Jack mendapati keluarganya yang marah karena dia memasukkan orang Jerman ke dalam klubnya. Tapi, bukannya bergeming, Jack malah mengatakan dia akan membawa Bert untuk membantu berjualan di toko bersama Margaret. Hal itu tentu membuat semua orang di rumah itu tambah marah. What do you lot know about football? This is not about football, Dad. You know it. He's a bloody nut. Pada keesokan harinya, Jack benar-benar membawa Bert untuk membantu di tokonya. Margaret tampak tidak suka dengan hal itu, apalagi ketika tetangganya memprovokasi jika tawanan Jerman yang dipekerjakan sering berbuat mesum, maka dari itu Margaret selalu membatasi diri dari Bert. Bert yang bingung kemudian mencoba mendekati anak bungsu Jack yang bernama Barbara. Namun sama, dia juga tidak merespon saat diajak bicara. Kemudian, Margaret menghampiri mereka dan menyuruh Barbara untuk segera berangkat sekolah. Bert bertanya mengapa mereka melihat dirinya bagai seorang monster. Margaret pun mengatakan jika dia sangat membenci orang Jerman karena mereka telah membunuh teman-temannya yang dibom saat pesta di sana. Bert mengatakan seandainya bisa memilih, dia memilih berdansa bersama Margaret daripada pergi ke medan perang, namun sebagai orang Jerman, dia tidak punya pilihan lain. Bert yang sedih akibat perlakuan dan perkataan Margaret mencoba menendangkan bola ke dinding untuk menghibur diri. Hari demi hari, Bert selalu berlatih bola di sela-sela pekerjaannya di toko. Penampilannya di setiap pertandingan pun semakin memukau dan klub milik Jack pun mendulang banyak kemenangan. Hal itu juga sejalan dengan hubungannya dengan Margaret yang sudah mulai cair, diawali dengan Bert menolong Margaret membantu menangkap burung peliharaannya yang lepas. Semenjak saat itu, terlihat benih-benih cinta di antara mereka berdua. Selanjutnya, di camp diadakan reedukasi kepada para tawanan untuk menghapus pikiran-pikiran yang telah ditanamkan oleh Hitler. Pihak camp memutar film yang berisi kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Nazi, terutama pada kaum Yahudi. Hal tersebut mengingatkan Bert pada kejadian ketika ada seorang anak yang sedang bermain bola, dan bolanya menggelinding ke para pasukan Nazi. Setelah anak itu mengambil bolanya, tiba-tiba Komandan Bert menembak anak itu hingga tewas. Pemutaran film itu juga membuat para tawanan gaduh, mereka mengalami guncangan psikologis dan saling menyalahkan satu sama lain. Akibat menonton film itu, Bert menjadi galau, dia merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Untungnya, ada Margaret yang menghibur dirinya sehingga dia tidak murung terus-menerus. Namun, kedekatan mereka diketahui Bill, pacar Margaret yang juga striker klub milik Jack. Bill bahkan mengancam Bert jika berani merebut Margaret darinya. Pada pertandingan bola berikutnya, Margaret malah kini lebih sering memandangi Bert ketimbang pacarnya sendiri yaitu Bill. Bert juga ikut memandangi Margaret, dia bahkan menari-nari seolah sedang berdansa dengan Margaret.
Kemudian, efek dari pemutaran film itu sampai memakan korban. Pada pagi harinya, Bert mendapati teman satu kamarnya gantung diri di kamar mandi akibat stres setelah melihat film itu. Hal tersebut menyulut kemarahan Bert pada Sersan Smythe karena akibat tindakan Sersan Smythe membuat temannya tewas. Untungnya, Bert berhasil diamankan oleh para penjaga. Setelah kejadian itu, proses reedukasi dihentikan dan para tawanan dipulangkan ke negara asalnya. Sementara itu, Jack yang klubnya belum selesai mengikuti liga merasa ketar-ketir jika klubnya ditinggal oleh Bert. Hal yang sama juga dirasakan oleh Margaret yang sudah mulai mencintai Bert. Dia khawatir ditinggal oleh orang yang dicintainya. Kemudian ada keajaiban di mana pada sore harinya Bert datang ke rumah Jack dan mengatakan jika dia pernah berjanji untuk membantu Jack menyelamatkan klubnya. Di rumah Jack, Bert sangat diterima oleh keluarga Jack. Dia juga dipersilahkan menginap di kamar Barbara dan itu adalah kali pertamanya Bert mendapat kehangatan dari keluarga setelah sekian lama sendiri. Pada pertandingan selanjutnya, klub Jack mengalami kekalahan pada babak pertama dengan skor 1-0. Lalu, di ruang ganti, Jack menyemangati dan memotivasi timnya jika di tribun penonton ada Jock Thompson dari Manchester City yang sedang menyaksikan. Pada babak kedua, klub itu akhirnya bangkit dan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Seusai pertandingan, Jock Thompson langsung menghampiri Bert. Peristiwa itu menarik perhatian Jack sehingga dia menanyakan hal itu pada Bert. Bert mengatakan jika Jock Thompson mengundangnya ke Manchester City untuk uji coba. Kemudian, kemenangan itu mereka rayakan dengan berpesta bersama. Dalam acara itu, terlihat antara Margaret dan Bert memang saling mencintai. Mereka pun berdansa bersama. Hal itu tentu membuat Bill marah dan langsung melabrak mereka. Tak berhenti sampai di situ, Bill juga menantang Bert untuk adu penalti dan yang menang berhak memiliki Margaret. Namun Bert yang sadar jika hati tak mudah dipaksa, dia memilih membiarkan bola itu masuk. Setelah beberapa lama menjalin hubungan, meski pada awalnya Jack menentang cinta mereka, tapi pada akhirnya Jack menerima Bert sebagai menantunya dan mereka kemudian menikah. Pada bulan Oktober 1949, Bert resmi menjadi kiper di Manchester City. Bert kemudian mengadakan konferensi pers dengan didampingi Margaret. Lalu, pada acara itu, ada wartawan yang menanyakan kepada Bert mengenai kepemilikan medali Iron Cross. Dalam acara itu, pihak manajemen Manchester City sebenarnya sudah mencoba menghalau pertanyaan sensitif, tapi Bert tetap berusaha menjawab sehingga terjadi perdebatan. Dan berbagai pertanyaan terus menghujani Bert. Karena suasana yang tidak kondusif, akhirnya acara konferensi pers dibubarkan. Fakta mengenai Bert yang memiliki medali Iron Cross mengejutkan Margaret yang juga menyulut pertengkaran di antara mereka berdua. Tak hanya itu, pagi harinya semua koran di Manchester muncul headline yang memberitakan jika kiper Manchester City adalah ex pasukan Nazi dan memiliki medali Iron Cross. Berita itu tentu menyulut kemarahan warga Manchester yang mayoritas adalah warga Yahudi. Mereka ramai-ramai menggelar demonstrasi di depan markas Manchester City. Mereka juga melempari gedung itu dengan telur busuk. Menghadapi situasi seperti itu, pihak manajemen Manchester City berbagi tugas untuk memotivasi para pemain agar tidak khawatir dan saling menguatkan satu sama lain serta tetap kompak. Sementara yang lain berusaha memujuk pemuka agama Yahudi untuk mengeluarkan statement untuk menyuruhkan perdamaian. Namun hal itu belum berhasil. Selanjutnya, pertandingan Manchester City dan Arsenal pun digelar. Para penonton meneriaki dan memaki Bert yang tampil sebagai kiper. Walaupun dalam tekanan penonton, Bert tetap tampil dengan gemilang. Berbagai penyelamatan telah Bert lakukan untuk menyelamatkan gawang Manchester City hingga klub tersebut meraih kemenangan. Namun itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan para fans Manchester City. Bahkan Bert sampai dipukul oleh fans Manchester City seusai pertandingan. Keluarga Bert juga tidak tinggal diam. Margaret mengatakan jika kita harus memaafkan apa yang telah dilakukannya kepada kita dan tidak mengizinkan Nazi melupakannya, tapi janganlah menumpahkan semua kesalahan pada Bert,
karena dia telah meletakkan masa lalunya, seharusnya kita mendukung dia untuk memperbaiki diri, namun malah kalian menghancurkannya. Pada pertandingan kedua, penampilan Burt kembali menakjubkan, sehingga pemuka agama Yahudi yang juga turut menyaksikan pertandingan Manchester City melihat aksi dan perjuangan Burt dalam menjaga gawang Manchester City sungguh mengesankan. Akhirnya, pada hari berikutnya, dia membuat rilis di media yang berisi pernyataan semua orang Yahudi boleh memiliki opininya sendiri. Namun, tidak ada alasan untuk mengakhiri dukungan pada Manchester City dan tidak ada salahnya jika Burt bermain sepak bola. Dengan adanya rilis tersebut membuat kemarahan kaum Yahudi menjadi reda dan pihak manajemen Manchester City serta keluarga Burt pun senang. Setelah itu, Burt pun dapat bermain dengan tenang. Lalu, pada tahun 1951, Manchester City berhasil memenangkan pertandingan yang bertepatan dengan kelahiran anak pertama Burt. Selanjutnya ditampilkan pertandingan demi pertandingan yang dijalani Manchester City yang penuh dengan prestasi. Hal tersebut juga sejalan dengan peningkatan karir Burt yang terus menanjak. Dia juga pindah ke rumah baru yang lebih besar. Di sela-sela bermain bola, Burt juga menyempatkan waktu untuk liburan dengan keluarga kecilnya di pantai dan mereka tampak begitu bahagia. Kemudian pada pertandingan Piala FA, Burt mengalami cedera pada lehernya yang membuat dirinya terbaring. Pertandingan sempat terhenti sejenak. Just calling the medic over now. Serious injury. Will they be down to 10 men? Tapi Burt kemudian bangkit untuk melanjutkan pertandingan. Meski dalam keadaan cedera, Burt tetap mati-matian untuk menyelamatkan gawang Manchester City hingga akhirnya Manchester City berhasil memenangkan pertandingan. Seusai pertandingan, Burt langsung dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan pemeriksaan dari dokter, menyatakan andai saja Burt melompat satu kali lagi, maka dia bisa saja mati. Pada keesokan harinya, koran di Manchester City terbit dengan headline yang menyatakan jika Burt adalah pahlawan. Mereka mengulas aksi heroik yang dilakukan oleh Burt pada pertandingan tempo hari. Namun Burt yang masih terbaring di rumah sakit merasa jika dia bukanlah seorang pahlawan. Burt malah terus-menerus teringat pada anak yang ditembak mati oleh komandannya saat perang dulu. Kemudian Burt yang telah sekian lama menjalani perawatan di rumah sakit merasa rindu pada anak dan istrinya. Sementara itu, saat Burt sedang menelpon istrinya, anak mereka meminta untuk membeli es krim. Ketika anak itu mau membeli es krim, tiba-tiba anak laki-laki itu ditabrak oleh mobil. Kejadian itu tentu membawa duka yang mendalam bagi Burt dan istrinya. Kemudian, pada saat bersiarah ke makam anaknya, Burt bertemu dengan Sersan Smith yang juga bersiarah ke makam anaknya dan istrinya yang tewas akibat serangan bom yang dilakukan oleh Nazi beberapa tahun silam. Smith yang tahu Burt hendak pensiun dini, dia menyemangati Burt agar mau bermain bola lagi demi orang yang mereka sayangi dan yang telah meninggalkan mereka. Tapi, perkataan yang disampaikan Smith menyulut emosi Burt hingga Burt menghajar Smith. Untungnya, Smith dapat menagih serangan dari Burt. Setelah itu, Smith memberikan kalung milik Burt yang jatuh di ruangan Smith ketika Burt masih menjadi tawanan dulu. Ternyata kalung tersebut adalah milik anak yang ditembak oleh Komandan Burt. Lalu, pada saat Burt dan istrinya berusaha menghibur diri mereka di pantai, Burt mengatakan jika dia pernah punya dosa pada seorang yang mana dia seharusnya bisa menyelamatkan anak itu, namun dia tidak melakukan apa-apa. Istri Burt mencoba menyemangati Burt agar tidak terjebak dengan masa lalu, karena hal itu juga tidak bisa mengembalikan anak mereka. Oleh karena itu, Burt harus bisa move on. Setelah itu, Burt akhirnya mau bermain bola lagi dan resmi pensiun sebagai pemain bola profesional pada tahun 1964 setelah bermain 545 kali bersama Manchester City. Burt juga merupakan orang luar Inggris pertama yang mendapat penghargaan sebagai English Player of the Year. Selain itu, pihak Inggris juga menganugerahi penghargaan Order of the British Empire atas kontribusinya dalam hubungan antara Inggris dan Jerman. Sementara itu, pemerintah Jerman juga menganugerahi Burt Order of the Merit.
Selanjutnya, Bert dan Margaret memiliki 2 anak laki-laki lagi. Dan pada tahun 1980, Margaret meninggal dunia, sedangkan Bert Trautmann meninggal pada tahun 2013. Seperti itulah kisah tentang legenda kiper Manchester City yang kiprahnya melegenda dan dia dulunya merupakan bekas tentara Nazi, namun dia berhasil menjadi kiper terbaik di Liga Inggris serta menjadi orang asing pertama yang meraih gelar English Player of the Year. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.